Tidak lama setelah itu, tiba-tiba petir pun mulai menghujani Kyoto, dan bangunan tempat mereka berkumpul pun tersambar petir. Beberapa pejabat pun mati karena sambaran petir tersebut dan beberapa yang lain mati terbakar bersama bangunan. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Orde Japan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang asal-usul pemburu iblis atau anime Kimetsu no Yaiba. Dan kita juga telah membahas tentang pawang hujan yang ada di Jepang. Untuk kali ini, seperti janji kami terdahulu, kali ini kami akan membahas sesuatu yang akan berhubungan dengan anime Jujutsu Kaisen. Kita akan membahas tentang kisah dari nenek moyang Gojo Satoru dan Yuta Okkotsu, yaitu Sugawara no Michizane. Jadi siapa Sugawara no Michizane ini? Apakah dia memang seorang penyihir hebat di masa lalu? Yang pasti Sugawara no Michizane ini adalah salah satu dari 3 hantu atau iblis pendendam yang ada di Jepang, selain Kaisar Sutoku di kisah kita sebelumnya. Dan yang lebih hebatnya, selain menjadi hantu pendendam, Sugawara no Michizane ini juga menjadi dewa pendidikan yang punya ribuan kuil di Jepang. Bahkan sebelum jadi dewa pendidikan, Sugawara no Michizane ini sebenarnya dulu juga diabadikan jadi dewa petir. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana seorang hantu bisa menjadi dewa? Untuk mengetahui hal itu, kita mulai saja dari kisah hidup Sugawara no Michizane ini. Kisah ini terjadi di awal-awal periode Heian, jauh sebelum peristiwa Kaisar Sutoku dan rubah ekor 9. Lebih tepatnya dimulai tahun 845. Sugawara no Michizane ini lahir bukan dari keluarga bangsawan. Dan ayahnya hanya seorang pengajar di sekolah swasta. Tapi sejak kecil Sugawara ini merupakan anak yang pintar. Bahkan dia sudah bisa membaca di umur 5 tahun. Dia berhasil lulus ujian di istana, dan menjadi pejabat di kekaisaran saat umur 26 tahun, kemudian mendapat gelar sarjana di masanya saat umurnya 33 tahun. Ketika Kaisar Uda naik tahta, Michizane ini adalah pendukung Kaisar Uda ketika sang kaisar berselisih paham dengan Fujiwara Motosune, yang merupakan seorang menteri di saat itu. Di mana di zaman itu, dari kaisar terdahulu sampai Kaisar Koko, ayahnya Kaisar Uda, klan Fujiwara inilah yang sebenarnya menjalankan pemerintahan di balik kekaisaran. Dengan politik liciknya, di mana aturan saat itu, kaisar hanya boleh punya permaisuri dan menteri yang berasal dari klan Fujiwara. Maka secara tidak langsung, kaisar hanyalah menjadi boneka dari klan Fujiwara ini. Dan saat Kaisar Uda menjabat, sang kaisar ingin menghilangkan pengaruh klan Fujiwara di kekaisaran. Di mana di cerita Jujutsu Kaisen nantinya, klan Fujiwara ini akan menjadi musuh abadi dari klan Sugawara. Ketika Fujiwara no Motosune meninggal, maka semua pejabat yang bukan dari klan Fujiwara, mendapat kenaikan pangkat. Termasuk Sugawara no Michizane, yang mana sama kita ketahui, Michizane bukanlah seorang bangsawan, tapi jabatannya dinaikkan melebihi para bangsawan di zaman itu. Di mana hal itu baru pertama kali terjadi di zaman Heian. Bahkan Michizane juga diangkat sebagai duta besar untuk dinasti Tang, yang merupakan gelar terhormat di kekaisaran waktu itu. Dan itu membuat semua orang menjadi iri termasuk Fujiwara Tokihara yang merupakan anak Fujiwara Motosune. Dan tidak hanya itu, semua pendapat dari Sugawara no Michizane juga selalu diterima oleh kaisar. Dan terbukti di mana saat itu pendapat Sugawara no Michizane ini selalu benar. Termasuk saat dia menyuruh kaisar untuk menghapuskan duta besar untuk dinasti Tang. Tak lama setelah penghapusan itu,
rupanya dinasti Tang mulai runtuh. Selain orang yang pintar, Michizane juga merupakan seorang penyair yang hebat, di mana dia saat itu juga menciptakan banyak syair dan puisinya pun masih ada sampai sekarang ini. Setelah Kaisar Uda turun tahta, Kaisar Uda pun digantikan oleh anaknya Kaisar Daigo. Karena Kaisar Daigo lahir dari ibu yang berasal dari klan Fujiwara, sehingga pengaruh klan Fujiwara sangat besar terhadapnya. Saat Kaisar Daigo naik tahta, pengaruh ayahnya pun tetap masih ada di istana kekaisaran. Saat Fujiwara Tokihara diangkat menjadi menteri kiri, secara mengejutkan Michizane pun diangkat menjadi menteri kanan. Di mana di zaman itu, yang bisa menjadi menteri hanyalah para bangsawan, sedangkan Michizane hanyalah sarjana, dan tidak terlahir dari darah bangsawan. Dan saat itu, Fujiwara Tokihara pun mulai membenci Michizane, dan dianggap sebagai penghambat bangkitnya klan Fujiwara. Saat Kaisar Uda memutuskan untuk mulai menjadi pendeta, maka Michizane pun mulai kehilangan para pendukungnya. Dan Fujiwara Tokihara pun mulai melakukan rencana untuk menyingkirkan Michizane. Fujiwara pun mulai menyebarkan rumor bersama komplotannya, di mana saat itu dirumorkan bahwa Michizane akan menjadikan adik Kaisar Daigo sebagai kaisar sebenarnya, di mana saat ini yang memerintah bukanlah Kaisar Daigo. Dan karena pengaruh besar Sugawara di kekaisaran, maka Kaisar Daigo saat ini dianggap hanya sebuah boneka. Karena rumor tersebut, Kaisar Daigo pun menurunkan pangkat dan memindahkan Michizane ke Kyushu. Yang mana menurut cerita, ini hanya alasan Kaisar bersama Tokihara untuk dapat menyingkirkan Michizane. Mendengar hal itu, Kaisar Uda pun melakukan protes terhadap anaknya, tapi Kaisar Daigo tidak menggubrisnya. Karena Kaisar Uda sudah menjadi pendeta, sehingga dia sudah tidak lagi memiliki kekuatan di politik di kekaisaran. Dan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut cerita, Sugawara no Michizane sangat menyukai pohon ume. Dan ketika dia diasingkan, semua pohon ume yang dirawatnya menggugurkan daun dan mati karena sedih. Dikatakan bahwa kehidupan Sugawara di Kyushu juga sangat sulit. Walaupun dikatakan jabatannya hanya diturunkan, tapi sebenarnya dia tidak lebih dari tahanan rumah. Dia sama sekali tidak boleh masuk ke kantornya, bahkan dia tidak digaji dan tidak diberi pelayan, dan hanya tinggal seorang diri. Ditambah lagi Tokihara juga menyewa preman yang selalu berkeliaran di sekitar kediaman Michizane untuk membunuhnya. Dalam ketakutan dan kehidupan yang sulit, di mana pakaian dan makanan tidak pernah cukup, tubuh Sugawara pun bertambah kurus dan menjadi sakit-sakitan. Dan akhirnya Sugawara pun meninggal di tahun 903 di usia 59 tahun, dalam kesepian dan kekecewaan serta kesedihan yang mendalam. Tak lama setelah kematiannya, kemalangan dan kejadian misterius mulai terjadi di Kyoto. Mulai dari kematian Fujiwara Tokihara, 2 tahun setelah meninggalnya Sugawara. Disusul kematian orang yang menggantikan Michizane menjadi menteri, yang mana dia juga dalang dari diasingkannya Michizane. Dan dia akhirnya mati karena tenggelam di dalam lumpur. Dan 10 tahun setelah kematian Michizane, anak Kaisar Daigo dengan adik perempuan Tokihara pun meninggal karena sakit. Di mana dia sebenarnya dinobatkan sebagai kaisar berikutnya. 3 tahun berselang cucu Kaisar Daigo pun meninggal karena sakit. Dan dia sebenarnya juga dipersiapkan untuk menjadi kaisar, pengganti calon kaisar sebelumnya. Dan satu persatu, kemalangan pun mulai menimpa orang yang terlibat dalam pengasingan Michizane dahulu. Sehingga tidak mengherankan, orang di Kyoto berpikiran bahwa ini adalah kutukan dari arwah Michizane.
Dan pada tahun 930, hal yang lebih mengerikan terjadi. Saat itu Kyoto dilanda kekeringan, sehingga Kaisar Daigo mengumpulkan pejabat untuk rapat, di mana mereka berencana mengadakan ritual untuk meminta hujan. Setelah kaisar dan pejabat berkumpul di aula istana kekaisaran, tiba-tiba di luar awan gelap mulai muncul. Hujan dan angin kencang pun bertiup, sehingga para pejabat bersorak gembira, karena mereka tidak perlu lagi untuk menjalankan ritual meminta hujan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba petir pun mulai menghujani Kyoto, dan bangunan tempat mereka berkumpul pun tersambar petir. Beberapa pejabat pun mati karena sambaran petir tersebut dan beberapa yang lain mati terbakar bersama bangunan. Dan dikisahkan saat itu Kaisar dapat selamat karena segera keluar dari bangunan tersebut. Karena hal itu, Michizane yang awalnya dianggap arwah pendendam, kemudian diagungkan sebagai dewa petir. Dan saat itu juga, seluruh wilayah di Kyoto dihujani oleh sambaran petir, kecuali tempat tinggal Michizane di Kuwabara. Sehingga kata Kuwabara saat itu terkenal sebagai mantra penangkal petir. Tapi walaupun selamat, 3 bulan semenjak itu, Kaisar Daigo sakit-sakitan dan kemudian meninggal. Setelah peristiwa itu, jabatan Sugawara yang dulunya diturunkan, dikembalikan seperti semula, yaitu sebagai mantan menteri kanan. Dan beberapa keluarga Michizane pun kembali menjabat di istana, yang bertujuan untuk meredam amukan arwah Michizane. Dikatakan, setiap bencana yang terjadi di Kyoto untuk 100 tahun ke depan dianggap sebagai kutukan dari Michizane. Sehingga saat itu di Kyoto dibuatkan sebuah kuil yang didedikasikan untuk menyembah Michizane, yaitu Kitano Tenmangu. Karena petir dan hujan sangat berhubungan dengan petani, maka para petani mulai membuatkan kuil untuk Michizane di daerahnya masing-masing. Sehingga ada ribuan kuil untuk Michizane yang berdiri di Jepang. Karena dulunya Michizane ini adalah seorang serjana dan cendekiawan, maka lama-kelamaan, Michizane yang dulunya didedikasikan sebagai dewa petir sedikit demi sedikit, mulai bergeser menjadi dewa pendidikan. Karena saat itu, banyak pelajar yang berdoa kepada Michizane supaya lulus dalam ujiannya. Sehingga sampai sekarang Michizane dikenal sebagai dewa pendidikan, yang disebut Tenjin Sama, yang artinya orang surga. Nah itulah kisah dari nenek moyang Gojo Satoru dan Yuta Okkotsu yang ada di anime Jujutsu Kaisen. Mungkin teman-teman sedikit kecewa, karena ternyata Sugawara no Michizane sebenarnya bukanlah seorang penyihir hebat di masa lalu, melainkan seseorang sarjana dan penyair hebat di zaman Heian. Malahan di zaman Heian, klan penyihir yang paling terkenal adalah klan Abe dan klan Kamo, dan bukanlah klan Sugawara. Di mana klan Kamo ini juga ada di cerita Jujutsu Kaisen, mungkin klan para penyihir ini akan kita bahas di cerita selanjutnya. Tapi yang pasti, Michizane adalah orang yang hebat di zaman dulunya, sehingga menjadi dewa sampai masa sekarang. Oke teman-teman semua, seperti biasa, jangan lupa untuk menonton video kami sebelumnya, dan tunggu cerita kami selanjutnya. Sampai bertemu lagi, dan sampai jumpa.